Oke guys, balik lagi dengan data analitika terkait dengan penjelasan terkait dengan pengantar stata ya. Jadi kita mungkin masih sedikit teori di sini, yaitu kita ingin membedakan antara command line dan point and click. Jadi salah satu kelebihan dari stata adalah bisa mengkombinasikan dua metode ini. Maksudnya command line versus point and click adalah command line itu kita nulis command-commandnya di dalam baris tertentu, sementara point and click itu hanya klik-klik menu ya. Jadi stata bisa melakukan keduanya. Cuman perbedaannya adalah ketika kita menggunakan command line itu kita dipaksa untuk belajar lebih dulu, belajar lebih giat, belajar membaca secara komprehensif sebelum merunning sebuah komen. Sementara kalau point and click mungkin kadang-kadang kita mengklik-klik-klik tanpa kita tahu maksud daripada perintah tersebut gitu ya. Nah, kelebihan atau mungkin nanti menjadi kekurangan command line itu harus di-enter atau harus diketik dengan sangat presisi gitu ya, tidak boleh salah atau typo. Kemudian keuntungannya adalah ketika kita menggunakan command line itu kita bisa dengan mudah mereproduksinya kembali. Kemudian kita bisa mengedit komen-komen yang sudah kita perintahkan dan itu menjadi dokumentasi yang kita bisa simpan dan mungkin kita bisa kirim ke partner penelitian kita gitu ya. Dan terakhir itu bisa sangat efisien teman-teman. Jadi kita hanya kirim to file ya. Kalau mungkin di dalam R itu ada R script, di SPSS juga ada sintaks gitu. Itu kita bisa kirim dan itu bisa direproduce kembali oleh partner penelitian kita. Dan untuk beberapa kasus comment line itu atau metode comment itu akan lebih efektif, apalagi ketika kita udah hafal betul gitu dengan perintah tersebut daripada menggunakan point and click, karena kan kita harus mencari-cari menunya gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah dijelaskan terkait dengan Windows yang ada di Stata. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama itu ini ada history of commands. Jadi semua commands itu didokumentasikan di sini. Kita bisa klik ulang untuk merunning ulang atau mengedit ketika kita ada kesalahan. Kemudian kita diberitahu oleh Stata kita bekerja di working directory di sini gitu ya, working foldernya di sini. Dan kita bisa ketik komennya di sini, lalu outputnya akan keluar di sini, dan di sini nanti akan ada variabel Windows di mana informasi terkait dengan variabel yang sedang kita buka filenya itu ada di sini, dan properties atau apa namanya label-label ya yang ada di dalam variabel tersebut. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa stata itu ada 3 macamnya ya teman-teman. Stata yang pertama itu standar version, stata SE, dan standar MP. Yang paling tinggi adalah standar MP. Tapi stata standar aja itu udah melingkupi 2047 variabel. Jadi wah itu udah sangat luar biasa sih. Nah, kalau stata SE atau MP itu untuk 5000 variabel dan lebih dari 2 miliar observasi. Ini luar biasa powerful teman-teman. Dan kita bisa meng-hide apa yang kita tidak perlukan di sini. Tapi yang harus eksis adalah results atau output, Windows, dan juga comment di sini. Yang lainnya bisa kita X ya, X dihilangkan gitu supaya lebih gede tampilannya. Dan yang biasanya ada itu ya review-review tadi ya, dan yang bisa juga ada yaitu do file. Nanti kita akan belajar terkait do file juga, dan log viewers. Nah, ini adalah penulisan sintaks secara dasar ya teman-teman. Ada command, terus ada bracket kayak gini, itu sifatnya optional. Dan contoh di sini itu adalah contoh command-nya itu adalah di sini command. Kita bisa summarize, describe gitu, atau nanti kita akan belajar satu persatu command. Dan juga variable list di sini itu optional karena dia dimulai dengan kurung siku gitu. Dan setelah itu biasanya akan ada satu koma memisahkan untuk ada options di sini, di mana options itu adalah biasanya untuk spesifikasi daripada command yang kita harapkan. Nah, command Windows yang tadi di paling bawah tadi bisa dinavigasi menggunakan previous commands atau page up atau page down. Ketika kita nulis itu bisa kita tab. Jadi nanti akan ada misalnya kita
generate, baru nulis gen itu kan nanti akan ada rekomendasi. Kita bisa tab lalu nanti akan keluar secara lengkap generate gitu. Nah, sifatnya Stata juga dia case sensitif. Artinya tulisan height yang kecil kayak gini dengan height yang besar seperti ini itu akan menjadi variabel yang berbeda. Nah, sintaks yang ditulis harus bersifat eksak atau bisa juga abbreviation. Misalnya kayak generate bisa kita tulis gen aja, gen gitu ya. Kemudian dipisahkan oleh 1 koma. Jadi kayak di sini itu hanya ada 1 koma, tidak bisa lebih dari 1 koma. Dan ya stata-stata jadul itu biasanya error ketika ada spasi sebelum kurung siku ini ya. Tapi di atas level atau di atas stata 12 itu nggak masalah. Nah, kemudian kita berkenalan dengan variabel Windows yang di kanan atas itu ya, itu adalah seluruh variabel yang sedang kita buka datasetnya. Kita bisa klik, kemudian kita bisa juga memberikan label. Kemudian review Windows itu untuk mendaftar atau mendokumentasikan seluruh command yang kita ketik sebelumnya. Jadi kita bisa recall kembali. Dan kalau kita klik maka dia akan balik ke command Windows untuk bisa dieksekusi. Sementara kalau kita double clicking maka kita bisa langsung eksekusi. Sementara semua yang ada di documentation atau review Windows ini semuanya bisa kita copy and paste gitu ya ke dalam do file. Kemudian result Windows yang tadi di bagian tengah tadi itu sifatnya terbatas ya teman-teman, karena kan kita bisa melihat page dengan page up atau page down. Tapi kalau kita pengen mendokumentasikan secara utuh, sebaiknya nanti kita membuat file namanya log file ya, untuk menjaga result kita secara lengkap dari awal sampai akhir. Nah, nanti di result Windows itu ada tulisan yang berwarna biru, itu artinya bisa diklik. Jadi kita bisa klik nanti akan refer ke suatu page gitu ya teman-teman. Dan kita bisa scrolling up and down and set more on atau off itu untuk supaya kalau misalnya set more off ya itu untuk mematikan biasanya kalau kita ini ya baca itu ada more di bawah itu. Nah, itu kalau kita tulis set more off gitu, maka nanti dia akan secara lengkap langsung menyajikan datanya tanpa more. Jadi kita tinggal scrolling ke atas aja untuk melihat dari awal sampai akhirnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan satu persatu mengenal command daripada Stata dari yang paling dasar sampai nanti paling mahir. See you. Jangan lupa subscribe, comment, like, and follow untuk mendapatkan informasi lebih keren daripada akun ini. Thank you.